Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKC. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan soal sosiokultural tes P3K tahun 2021. Dan ini berdasarkan peserta yang sudah mengikuti tes di tahap 1. Tapi sebelum kita membahas tips dan triknya, silakan Bapak Ibu bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan info-info terbaru tentang P3K. Langsung saja kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke tips dan triknya, maka perlu kita pahami dulu bentuk dari soal sosiokultural itu sendiri. Jadi jumlah soalnya itu ada 20 butir dan bentuknya nanti diberikan sebuah pernyataan berupa situasi atau kondisi berkaitan interaksi dengan orang lain, gitu ya. Jadi nanti diberikan pernyataan. Nah, kemudian nanti di option jawaban itu hanya pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Jadi pasti begitu saja option jawabannya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih mana jawaban yang memiliki poin tertinggi. Karena untuk soal sosiokultural itu poinnya dari 1 sampai 5, gitu ya. Jadi semuanya memiliki poin, tapi ada yang memiliki poin tertinggi. Nah, dan itu yang akan kita bahas di sini. Bagaimana memilih jawaban yang memiliki poin tertinggi. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti nilai maksimalnya Bapak Ibu jika mendapatkan poin 5 di setiap soal dari semua soal, itu nanti Bapak Ibu memperoleh nilai 100, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tips dan triknya. Nah, jadi nanti pernyataannya itu kemungkinannya ada 2 saja, ya. Yang pertama bisa saja pernyataan itu bernilai positif, yang kedua bisa saja bernilai negatif. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjawabnya? Bagaimana cara kita memilih jawaban dengan poin tertinggi? Nah, gampang Bapak Ibu ya. Jadi, jika pernyataannya itu positif, jawaban poin tertinggi itu pasti ada pada option sangat setuju, gitu ya. Tapi kalau pernyataannya itu negatif, maka jawaban poin tertinggi itu pasti pada option sangat tidak setuju. Nah, jadi itu saja, pasti jawabannya antara 2 itu saja, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, biar lebih jelasnya lagi kita lihat langsung contohnya, gitu ya. Contoh yang pertama, pernyataannya begini: jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi saya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal menentukan apakah pernyataan ini positif atau negatif. Nah, silakan bisa ditebak. Betul. Jadi pernyataan ini bernilai positif. Kenapa? Karena saya tetap bisa menjaga emosi. Nah, berarti itu kan positif, berarti kan ya. Sehingga jawabannya pasti sangat setuju. Itu adalah jawaban poin tertinggi. Nah, jadi itu seperti itu saja soalnya. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Saya merasa jengkel jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan positif atau negatif. Betul. Pernyataan ini bernilai negatif. Kenapa? Karena ada kata saya merasa jengkel. Nah, seharusnya kalau dia positif tidak perlu jengkel kan, gitu ya. Seharusnya saya bersabar. Nah, kalau diganti dengan saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong, berarti itu bernilai positif. Nah, tapi karena di contoh kedua ini kalimatnya saya merasa jengkel, itu negatif. Maka jawaban poin tertinggi itu ada pada option E, sangat tidak setuju. Jadi seperti itu maksudnya, gitu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Positif atau negatif? Betul, positif ya. Karena saya tetap berkepala dingin. Berkepala dingin maksudnya tetap tenang, tidak ikut terbawa emosi. Jadi seperti itu ya. Itu kan positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Lanjut contoh yang keempat. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda bekerja. Nah, sudah pasti ini pernyataan positif gitu ya.
Anda bersikap tenang. Sehingga jawaban poin tertinggi itu ada pada option A. Oke. Contoh yang terakhir. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Positif atau negatif? Nah, sekilas positif ya. Tetapi ini adalah pernyataan negatif. Kenapa? Harusnya kita tetap menghormati orang meskipun orang lain tidak menghormati kita, kan gitu ya. Nah, jadi ini negatif nih. Anda akan menghormati orang. Kita hanya menghormati orang jika orang lain menghormati kita. Nah, seharusnya tidak, kan gitu ya. Harusnya bagaimanapun orang kepada kita harus tetap menghormati mereka. Nah, karena ini pernyataan negatif, maka jawaban poin tertinggi ada pada option E, yaitu sangat tidak setuju. Nah, gimana Bapak Ibu? Insya Allah gampang ya. Insya Allah setelah mempelajari tips dan trik pada video ini, insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal pada tes sosiokultural. Oke, jadi itu dia video tentang tips dan trik yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.